Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harum Khairuddin dari program studi agribisnis semester 7 Universitas Muhammadiyah Sideneng Rapa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan pertanian dari mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Materi yang pertama itu A, paradigma pembangunan agribisnis. Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yang dicanangkan senantiasa bersifat ide-ide pembauran yang bersifat fisik dan non-fisik. Pembangunan ekonomi menurut Kleijens adalah pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, peradaban baru, kebutuhan manusia, serta peningkatan pengetahuan dan kemandirian manusia. Teori pembangunan ekonomi berfokus pada penurunan PDB nasional karena faktor-faktor seperti moderasi sumber daya baru, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan penduduk. Proses pembangunan adalah pendekatan komprehensif terhadap pertumbuhan dan pemerataan yang melibatkan perubahan struktur perekonomian dan pertumbuhan penduduk. Proses pembangunan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu produksi atau nilai tambah, distribusi atau produksi, distribusi, dan distribusi. Pembangunan sebagai perubahan sosial. Pembangunan adalah program pembangunan yang dicanangkan senantiasa bersifat ide-ide pembaruan yang bersifat fisik dan non-fisik. Program pembangunan yang bersifat fisik terdiri dari infrastruktur dan program pembangunan yang bersifat non-fisik terdiri dari suprastruktur dan pemberdayaan manusia. Perubahan sosial adalah perubahan yang diharapkan dalam proses pembangunan pada hakikatnya, sehubungan dengan hal-hal pembangunan komunikasi pembangunan secara sistematis dan komprehensif dalam memahamkan awal tentang konsep sistem sosial, perubahan sosial, difusi inovasi, pembangunan, dan komunikasi pembangunan. Sistem sosial. Sistem sosial adalah target dan sasaran dari perubahan yang akan diciptakan. Itu dapat berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dan memecahkan tujuan bersama. Sistem sosial terdiri dari subsistem-subsistem yang dalam konteks tertentu. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan struktural dan fungsional dalam suatu sistem sosial yang dihasilkan dari ide-ide baru yang dikembangkan oleh anggota sistem tersebut. Proses ini terdiri dari 3 tahap: penemuan, difusi, dan konsekuensi yang dipengaruhi oleh inovasi. Jenis-jenis perubahan sosial. Identifikasi perubahan sosial melibatkan identifikasi sumber perubahan, apakah berasal dari sistem sosial saat ini atau dari sistem baru. Perubahan imanen terjadi ketika suatu sistem baru menciptakan dan mengembangkan suatu gagasan tanpa adanya pengaruh politik lokal. Sedangkan perubahan kontak adalah ketika gagasan-gagasan baru diintegrasikan ke dalam sistem sosial yang baru. Perubahan kontak bisa selektif atau terencana, tergantung kebutuhan sistem. Perubahan dapat terjadi pada tingkat mikro dan makro. Perubahan mikro terjadi pada tingkat individu dan perubahan makro terjadi pada tingkat sistem. B. Pengertian paradigma pembangunan. Paradigma istilah bahasa Indonesia mengacu pada model atau sistem berpikir. Ini adalah pemahaman teoritis umum tentang hukum, metode, dan pendekatan terhadap pengetahuan yang menunjukkan makna, isi, dan karakternya pembangunan. Di sisi lain melibatkan perubahan dan perbaikan terus-menerus di berbagai bidang seperti ekonomi, masyarakat, lingkungan, dan manajemen. C. Perubahan paradigma pembangunan pertanian. Paradigma adalah pola pikir yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap realitas dan membantu mereka memahami mengapa mereka mengalaminya. Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemajuan nasional dengan menitikberatkan pada perubahan dan perbaikan. Paradigma di Indonesia telah berevolusi dari paradigma pembangunan tradisional yang berfokus pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan kemajuan nasional, dan peningkatan kesejahteraan manusia dan kualitas lingkungan hidup. Ini mengatasi berbagai masalah seperti degradasi lingkungan, dan masalah sosial. Paradigma yang berorientasi pada keuntungan sebaiknya dibandingkan dengan paradigma berkelanjutan yang lebih fokus pada efisiensi lingkungan. Sistem pembangunan harus mempertimbangkan perencanaan dari bawah ke atas, administrasi, pemerintahan, praktik agroekologi, dan penggunaan sistem bisnis. Bagian B yaitu Rentra Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. A. Arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian. Rencana Nasional Indonesia 2015-2019 berfokus pada 5 strategi utama: meningkatkan produksi pangan, mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas perumahan, meningkatkan produktivitas penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi, melaksanakan revolusi karakter nasional, dan mendorong pemulihan sosial. Fokusnya adalah peningkatan produksi, distribusi, mutu, dan pendistribusian pangan, serta peningkatan mutu pangan.
B. Strategi Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian bertujuan untuk mencapai tujuannya dengan menerapkan strategi pertama peningkatan produksi pangan, infrastruktur logistik, pengembangan masyarakat, bioindustri, dan produksi energi, serta strategi kedua peningkatan kapasitas SDM, kelestarian lingkungan, inovasi, masyarakat, informasi, regulasi, teknologi, perencanaan, organisasi, dan sistem manajemen. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.